Iya, ini udah ada ininya ya, bukunya kan. Kemarin tugasnya udah dikirim semua ke ini HP Ustaz. Hah? Yang gambar bunga itu udah dikirim? Udah. Bentar ya, bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta kesempatan ya, sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran IPA kita pada hari ini ya. Nah, tuan adik kami kelas 9D, 9C ya, 9C, 9D ini kan, 9D ini kan. Ya. Jadi coba buka bukunya ya, halaman tentang perkembangbiakan pada hewan. Nomor berapa itu? Nomor berapa perkembangbiakan pada hewan? Nah, coba buka bukunya di halaman halaman 90 ya. Udah buka bukunya halaman 90, yaitu perkembangbiakan pada hewan. Oke. Halaman 90, perkembangbiakan pada hewan. Ya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas kan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, ya kan? Nah, jadi perkembangbiakan pada tumbuhan itu ya, itu kan kemarin terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua ya. Ada namanya perkembangbiakan secara vegetatif dan ada yang perkembangbiakan secara generatif. Nah, kalau perkembangbiakan secara vegetatif artinya tidak terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina,
Sedangkan kalau yang pada yang generatif adalah terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, begitu ya. Nah, jadi pada hewan juga ya ada dua jenis perkembangbiakan ya. Ada dua jenis perkembangbiakan. Nah, ada yang secara seksual dan ada yang secara aseksual ya. Ada yang secara seksual dan ada yang secara aseksual, begitu ya. Nah, kalau yang secara seksual apa pengertiannya? Apa pengertian perkembangbiakan secara seksual? Ya, perkembangbiakan di mana terjadi terjadi pertemuan antara sel sperma dan sel telur ya. Jadi di sini terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Itulah yang disebut dengan apa? Dengan perkembangbiakan secara seksual. Nah, sedangkan perkembangbiakan secara seksual yaitu tidak terjadi ya, tidak terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Itu secara apa? Aseksual, begitu ya. Paham ya? Oke. Nah, jadi kita lihat ya, bahwasannya di Indonesia itu ya, Indonesia itu merupakan wilayah yang sangat luas ya. Jadi di Indonesia itu banyak yang namanya apa? Yang namanya perairan, kan begitu. Nah, jadi di situ di perairan tersebut banyak kita temukan hewan, diantaranya apa? Ikan, ya kan? Nah, ikan-ikan itu kan merupakan hewan yang dia berkembang biak, kan begitu? Nah, jadi kita harus tahu bagaimana cara perkembangbiakannya, kan begitu? Nah, jadi ini akan kita bahas ya di sini, ya. Nah, selain hewan banyak juga hewan-hewan yang ada di darat. Contohnya apa? Ada orang utan, badak, harimau, gajah, burung elang, burung cendrawasih dan sebagainya ya. Itu merupakan hewan-hewan yang dia berkembang biak, begitu ya. Nah, jadi tadi katanya perkembangbiakan hewan terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Perkembangbiakan secara seksual dan perkembangbiakan secara seksual. Nah, jadi yang pertama kita masuk di sini di halaman 91 yaitu perkembangbiakan aseksual. Nah, apa pengertian perkembangbiakan aseksual? Nah, perkembangbiakan aseksual yaitu perkembangbiakan yang mana tidak terjadi apa? Pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya. Jadi apa namanya? Di sini tidak terjadi ya pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, begitu ya. Nah, apa namanya? Contohnya apa? Contohnya misalkan hewan yang berkembang biak dengan cara seksual. Contohnya adalah, nah di sini ada berbagai jenisnya ya. Yang pertama itu ada namanya membentuk tunas. Nah, perhatikan ya. Oke, sekarang perhatikan di halaman 91 bukunya ya. Ada di situ membentuk tunas. Nah, apa pengertiannya membentuk tunas? Coba kita lihat ya. Terdapat hewan yang mampu berkembang biak aseksual dengan cara membentuk tunas dan menghasilkan keturunan. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara ini adalah hewan dari filum Polypera dan Coelentrata. Nah, contoh hewan yang berkembang biak contoh hewan dari filum Coelentrata yaitu apa? Ubur-ubur dan Hydra sp ya. Hewan dari filum Coelentrata dapat membentuk tunas. Misalnya apa? Hydra sp dan
bur dari jenis Obelia sp dan Aurelia sp. Nah, jadi Hydra sp itu ya, itu merupakan salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara membentuk tunas. Coba lihat bukunya halaman 91. Udah? Halaman 91. Itu ada gambarnya di situ kan? Nah, ada gambar Hydra sp di situ kan? Nah, kalau kita lihat coba lihat semua, udah? Halaman 91. Udah lihat bukunya? Nah, di situ kan ada gambar hewan Hydra, ya kan? Nah, hewan Hydra, coba perhatikan. Nah, di bagian bawah itu kan ada tunasnya kan? Nah, tunasnya itu kan dia membesar kan begitu. Coba kita lihat. Udah, lihat semua bukunya. Di halaman 91. Udah. Nah, tunasnya itu kan dia ini membesar kan begitu kan? Lama-lama tunasnya itu membesar sehingga dia lepas dari tubuh induknya, ya. Nah, lepas dari tubuh induknya, kemudian tunasnya tersebut bagaimana? Membentuk apa? Membentuk individu baru, ya. Tunasnya tersebut akan membentuk anakan, ya, anakan itulah yang jadinya apa? Menjadi individu baru, begitu ya. Paham ya? Oke. Nah, jadi itu ya salah satu contohnya adalah Hydra sp. Paham ya? Jadi tunasnya itu yang nanti membentuk anakan, membentuk individu baru, begitu. Nah, kemudian ada namanya fragmentasi. Apa fragmentasi? Ya. Kemudian yang kedua, selain membentuk tunas, ya, bisa juga perkembangbiakan hewan ini, ya. Yang ini secara seksual, ya, yang Ustaz bilang, ya. Bisa juga yang secara fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Nah, kita perhatikan. Fragmentasi itu artinya perkembangbiakan dengan cara pemotongan atau pematahan tubuh induk, ya. Jadi pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Nah, jadi di sini tubuh induk itu, ya, itu mengalami pematahan atau pemotongan, gitu ya. Selanjutnya di mana nanti pada bagian yang tidak dipotong, maksudnya pada bagian yang terpotong, ya, nanti selanjutnya di bagian yang tidak ada di bagian tubuh induk tersebut, itu nanti akan tumbuh tubuh yang baru, begitu. Paham ya? Ngerti maksudnya kan? Nah, jadi ada dua tahap, ya. Fragmentasi ini ada dua tahap. Yang pertama ada namanya tahap fragmentasi, kemudian tahap kedua tahap regenerasi. Jadi tahap fragmentasi itu apa pengertiannya? Pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Contohnya misalkan planaria. Pernah lihat planaria? Coba lihat di bukunya di halaman 92, coba buka di situ, ya, bukunya halaman 92. Ini kan ada gambar hewan planaria kan? Itu kalau misalkan kita potong misalkan bagian atasnya, bagian tubuhnya kita bagi dua, bagian tubuhnya kita potong. Itu nanti yang tumbuh ketika kita potong yang atasnya, nanti tumbuh yang bawahnya, begitu. Paham ya? Makanya tahap yang pertama tadi tahap pematangan atau tahap pemotongan, ya. Selanjutnya nanti ada tahap regenerasi yang kedua. Tahap regenerasi itu apa pengertiannya? Setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Artinya bagian tubuh yang tidak ada, begitu ya. Itu nanti tumbuh, begitu ya. Paham ya? Paham ya? Jadi bagian tubuh daripada planaria tersebut yang tidak ada, ya, kan misalkan kita potong nih tengahnya, berarti yang nggak ada kakinya kan begitu. Nah, otomatis nanti yang tumbuh apa? Kakinya, begitu ya. Paham ya? Jadi seperti itu, ya. Paham ya? Jadi nanti yang tidak ada adalah kakinya, seperti itu. Nah, jadi tahap yang pertama dinamakan dengan fragmentasi, tahap yang kedua dinamakan dengan regenerasi, ya. Oke, nah kemarin ada yang sebelumnya ada yang Ustaz ini, ada yang udah ngirim tugasnya kemarin ke WA Ustaz. Ada? Yang udah ngirim tugas ke WA Ustaz ada?
Oh iya, udah dikirim kan? Coba yang belum siapa lagi coba? Yang belum coba siapa lagi? Ini karena masih sedikit yang mengirim, jadi belum usah periksa ya. Karena masih sedikit. Coba yang belum ya, bagi yang belum, coba dikirimkan lah ya tugas saya, dipoto, dikirim ke website ya. Hari ini udah kan? Nah, jadi memang belum usah periksa, cuman udah tahu siapa-siapa aja yang ngirim ya. Jadi nanti karena ini belum semua, ini dikirim lah ya tugas saya, paham ya? Karena gini, tahun lalu itu tahun lalu kalau misalkan Ustadz suruh kirim tugasnya, itu hampir semua udah ngirim, ya. Ini kendalanya di mana? Kendalanya ada yang nggak punya handphone atau gimana? Nanti kalau misalkan nggak ada, misalkan nomor WA Ustadz kan udah Ustadz bagikan kemarin di video kan, memang belum dikirim ke grup ya, belum ya dikirim nomor WhatsApp. Jadi dikirim lah ya ke WA ya, yang belum ya, karena masih banyak yang belum. Apa? Iya. Jadi jangan nggak dikirim ya. Karena tugasnya itu masuk penilaian, udah. Yang belum, kapan paling lama kira-kira bisa? Itu tugas, kalau misalkan Ustadz suruh tugas, kirimkan aja, kirimkan. Udah, nanti Ustadz periksa, pas ketika Ustadz periksa nggak ada namanya, nanti nggak ada masuk ke daftar nilai, gitu ya, paham ya? Jadi yang belum masih dikasih kesempatan ya, kirim ya. Udah. Jadi itu dikirim. Karena masih sekitar 6 atau 7 orang yang baru ngirim. Ini kelasnya berapa orang? Jadi dikirim ya. Kalau misalkan nomor WA-nya udah tahu kan? Nomor WA ya, kendalanya ya. Oh, tulis aja di sini ya. Udah pernah ya? Udah pernah kan? Jadi nanti dikirim ya tugasnya ya ke website ya. Yang nggak tahu nomor website tanya sama kawannya ya. Karena nanti susah kalau misalkan ini, karena kan kita kan mau banyak tugas nih. Jadi kalau satu tugas saja nanti baru yang ngirim ini sedikit, gimana nanti tugas selanjutnya kan begitu. Jadi nanti gini lah, tugas berikutnya itu Ustadz kasih waktu deadline, yang udah ngirim nanti nggak diterima lagi, begitu ya. Itu untuk tugas berikutnya ya, paham ya? Ini karena tugas yang pertama Ustadz tunggu ya. Kemungkinan tugas yang kedua nanti minggu depan atau Sabtu ini tugas kedua. Dan nanti tugas pertama itu ya kita stop. Jadi siapa yang nggak ngirim nggak ada nilainya, ya tugas pertama. Oke, itu ya. Oke, nah kita lanjut ya. Jadi yang belum kirim ya, yang belum ya. Ini udah, yang belakang belum kan? Kirim ya. Dipoto dikirimkan tugasnya, ya, paham ya? Nanti jawabannya dipoto dikirimkan, ya. Oke, sudah? Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian yang kedua, yang tadi selanjutnya tahap kedua tadi apa disebut dengan regenerasi ya. Regenerasi itu artinya pertumbuhan bagian tubuh induk yang tidak ada, begitu ya. Misalkan kita memotong bagian ininya, bagian perutnya, berarti bagian kakinya tidak ada, begitu ya. Berarti kalau bagian kaki tidak ada, nanti tumbuh bagian kaki, begitu ya. Nah, begitu. Kalau misalkan kita potong dua ini bagian ininya, bagian tubuh, berarti nanti yang tidak ada bagian kanannya kan begitu. Otomatis nanti yang tumbuh adalah bagian
kanannya. Atau kalau kita potong bagian kanannya, bagian kirinya nggak ada, berarti nanti bagian kiri tumbuh bagian kiri, begitu ya. Itu untuk planaria ya. Itulah yang disebut dengan apa? Fragmentasi. Artinya ini beda dengan tunas ya. Kalau tunas tadi ya, tunas tadi itu dari tunasnya itu nanti berkembang begitu ya. Kalau fragmentasi ini pemotongan ya, paham ya? Pemotongan bagian tubuh tertentu. Jadi bukan tunasnya ya. Begitu ya. Planaria ini ya. Ini contohnya hewan planaria. Nah, kemudian ada partogenesis. Partogenesis ini apa pengertiannya? Pernah lihat hewan lebah? Pernah lihat hewan lebah? Nah, lebah itu kan bisa tumbuh ya. Bisa tumbuh itu bagaimana? Bisa ada hewan lebah. Nah, hewan lebah itu ya, itu kalau misalkan dibuahi tubuh ovum ya, ovum misalkan ini kan lebah, dah dibuahi misalkan dia dimasukkan sperma ke dalam tubuh induk betinanya, dah itu otomatis nanti dia akan mengeluarkan telur, dah lebah ini dia akan mengeluarkan telur. Nah, jadi kalau misalkan nggak ada sperma yang masuk ke dalam tubuh lebah tersebut, bisa nggak dia bertelur? Bisa, tetap bisa ya. Jadi lebah itu bisa tetap bertelur ya, bisa mengeluarkan telurnya ya. Lebah tersebut tetap bisa mengeluarkan apa? Telurnya, paham ya? Nah, jadi bagaimana kan begitu? Kalau misalkan ada sperma yang masuk ke dalam tubuh lebah, itu dia menghasilkan yang namanya lebah jantan nantinya, begitu. Lebah betina. Jadi kalau ada sperma yang masuk, misalkan ini lebah betina, ini lebah jantan. Ini datang nih lebah jantan, ya kan, ke lebah betina. Nah, lebah jantan ini memasukkan spermanya misalkan ke dalam lebah betina. Nah, nanti lebah betina ini akan mengeluarkan telur, di mana telurnya ini yang akan menetas menjadi apa? Menjadi lebah betina, begitu. Sedangkan kalau misalkan lebah betina ini tidak dibuahi, tidak dimasukkan sperma ke dalam tubuh betina ini, otomatis nanti bagaimana? Otomatis nanti ya, yang menetas si betina ini kan nanti menetaskan telur. Telurnya itu nanti akan menetas menjadi apa? Menjadi lebah jantan. Jadi intinya adalah ketika lebah betina tidak dimasukkan sperma ke dalamnya, ke dalam tubuh lebah betina, nanti akan menetaskan telur yang berlebah betina, yang berlebah jantan. Kalau ya ada di penjelasannya di paragraf pertama, coba lihat. Kalau tidak dibuahi berarti nanti menjadi lebah jantan. Artinya tidak dimasukkan sperma ke dalam lebah betina. Tapi kalau yang dimasukkan sperma ke dalam lebah betina, nanti akan menghasilkan apa? Lebah betina, begitu ya. Nah, jadi di sini ya, selain lebah ya, ada juga nanti kutu daun ya, kutu air, itu berkembang biak dengan cara apa? Bertelur ya, bertelur. Jadi telurnya itu nanti yang menetas, begitu. Paham ya? Nah, oke. Jadi itulah dia perkembangbiakan secara aseksual. Aseksual itu artinya tidak terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Paham ya? Itu. Kemudian ada namanya perkembangbiakan secara seksual pada hewan. Coba lihat di halaman 95. Nah, perkembangan biakan secara seksual itu artinya adalah apa? Perkembangbiakan yang mana melalui proses perkawinan ya, melalui proses perkawinan yang dihasilkan ya. Artinya di sini terjadi pertemuan antara sel sperma dan sel telur, di mana sel sperma dan sel telurnya itu yang nantinya akan menjadi apa? Menjadi calon
individu baru, ya. Hasil pertemuan sel sperma dan sel telur itulah yang akan menjadi apa? Individu baru. Itulah yang disebut dengan perkembangbiakan secara seksual, ya. Hasil pertemuan antara sel sperma dan sel telur yang membentuk individu baru, itulah perkembangan biakan secara seksual, ya. Nah, sel kelamin pada betina apa namanya? Sel telur. Sedangkan sel kelamin pada jantan dinamakan dengan sperma. Itulah pada hewan, ya. Nah, jadi perkembangbiakan secara seksual ini dia ada dua jenis. Perhatikan ya, ada dua jenis. Yang pertama apa? Perkembangbiakan atau fertilisasi internal. Apa pengertiannya? Coba. Ya, berarti fertilisasi, ya, di mana sel telur dan sel sperma itu bertemunya di mana? Di dalam tubuh induk betina. Paham ya? Nah, jadi di dalam tubuh induk betina. Contohnya misalkan apa? Sapi atau ayam. Itu kan mereka melakukan fertilisasi, ya. Itu berarti nanti bertemu sel sperma dan sel telur di mana? Di dalam tubuh induk betina, begitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan fertilisasi internal, ya, sapi, ayam, kura-kura, buaya, seperti itu. Ada juga yang fertilisasi eksternal. Nah, fertilisasi eksternal ini contohnya apa? Contohnya adalah misalkan ikan. Pernah lihat ikan? Nah, ikan itu bagaimana dia berkembang biak? Nah, jadi ikan itu mengeluarkan yang namanya apa? Sperma. Mengeluarkan namanya sel telurnya ke perairan. Karena ikan itu kan dia hidup di perairan. Dia mengeluarkan sel telurnya ke perairan. Nah, setelah nanti sel telurnya keluar, itu nanti akan bertemu dengan sel sperma dari ikan yang jantan. Jadi ikan jantan juga nanti mengeluarkan spermanya, begitu. Keluar dia. Nah, jadi pertemuannya itu berada di mana? Di perairan itu, bukan di dalam tubuh induk betinanya, begitu. Nah, makanya itulah yang disebut dengan apa? Fertilisasi eksternal. Paham ya? Fertilisasi eksternal itu artinya tidak terjadi di dalam tubuh induk betina. Pertemuan antara apanya? Sel kelamin jantan dan sel kelamin betinanya. Dia bertemu di mana? Di luar tubuh induk betina, begitu ya. Nah, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Makanya bisa terbentuk ikan, itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Paham ya? Nah, jadi begitulah perkembangbiakan secara internal dan eksternal. Nah, jadi jenis-jenisnya apa saja perkembangbiakan secara secara seksual ini, kan begitu. Nah, jenisnya yang pertama ada vivipar. Apa itu vivipar? Melahirkan, ya. Jadi ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau disebut dengan vivipar. Contohnya apa? Kucing, gajah, badak, kerbau, anoa, ya kan? Benteng, paus, kambing. Nah, itu merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara apa? Vivipar atau melahirkan, ya. Nah, ini embrionya itu berkembang di mana? Di rahim induk betina, ya, di rahim induk betina. Jadi di dalam tubuh induk betina itu setelah dihasilkan yang namanya zigot dari mana tadi? Dari ini, ya, dari sel sperma dan sel telur. Kemudian nanti zigot berkembang menjadi apa? Embrio. Embrio kemudian berkembang menjadi apa? Janin, kemudian bayi, dan dilahirkanlah hewannya tersebut, ya kan? Nah, jadi di sini katanya hewan yang baru dilahirkan itu memerlukan yang namanya apa? Nutrisi. Sayangnya karena pencernaan bayi hewan belum kuat, maka diperlukan makanan yang mudah dicerna. Apa saja makanan yang mudah dicerna oleh bayi hewan? Nah, pada hewan mamalia, induk hewan tidak perlu mencari makanan tambahan untuk anaknya.
Tuhan yang Maha Kuasa melengkapi tubuh mamalia dengan kelenjar apa? Mamai yang dapat menghasilkan susu. Berarti nanti dihasilkan apa? Kelenjar mamai ya dalam tubuh induk apa? Induk betina ya, yang dapat menghasilkan susu. Jadi setiap hewan yang melahirkan itu pasti apa? Itu ya, setiap hewan yang melahirkan tentunya apa? Tentunya dia nanti memiliki apa? Susu. Untuk apa? Untuk menyusui bayinya, kan begitu, bayi hewan tersebut. Nah, kemudian ada namanya ovipar. Apa itu ovipar? Bertelur ya. Nah, bertelur contohnya apa? Cicak, katak, ya kan? Ikan mujair, ayam, burung, elang, itik, begitu ya. Nah, ini nggak usah catat karena materinya nggak susah ya kan, gampang kan materinya kan, ya kan? Jadi dilihat aja ya di bukunya. Nah, jadi di situ ada namanya ovipar. Ovipar itu bertelur. Nah, bagaimana bertelur ini ya? Nah, bertelur ini yaitu ketika hewan itu mengembangkan embrionya di dalam telur. Paham ya? Tadi kan kalau misalkan melahirkan vivipar, embrionya itu berkembang di mana? Di dalam tubuh induknya ya. Di dalam rahim gitu ya. Kalau misalkan ovipar, embrionya itu berkembang di mana? Di dalam telur. Nah, di dalam telur. Ya, di dalam telur, tetapi nanti telurnya menetas di luar tubuh induknya, begitu. Ya. Telur hewan ini dikeluarkan dari dalam apa? Tubuh induk betina, ya. Jadi telur hewannya itu dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Nah, contoh hewannya apa? Misalkan ikan mujair, katak, ya kan? Penyu, ya. Nah, itu hewan-hewan yang mengeluarkan telurnya, ya kan? Kemudian telurnya itu menetas, kan begitu? Nah, menetas menjadi individu baru, begitu ya? Pernah lihat ayam kan? Ayam itu kan dia menetaskan telurnya, kemudian dieraminya nggak telurnya? Dieraminya kan? Nah, tentunya supaya apa itu? Supaya suhunya. Nah, jadi ya, hewan itu juga dia bertelur ya, menetas telurnya itu ya, itu pada suhu berapa? 38,3 sampai 40,55 begitu ya. 38 ada di bukunya itu ya, 38,33 sampai 40,55 derajat Celcius ya. Nah, jadi di sini selain ayam ada juga yang seperti apa? Penyu ya, penyu juga bertelur. Kemudian ikan mujair ya. Begitu ya. Oke. Kemudian ada namanya ovovivipar. Apa ovovivipar? Ya, artinya hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan. Nah, bagaimana itu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan? Nah, perhatikan ya. Contohnya misalkan adalah kadal atau dan juga berbagai jenis ular. Hah? Katak bertelur, ya. Nah, jadi kalau ovovivipar ini bagaimana? Kalau ovovivipar ini ya, itu misal dia telurnya itu menetas di dalam tubuh induknya, begitu dia ya. Telurnya itu menetas di dalam tubuh induknya.
Jadi yang dilahirkan itu, jadi tetap nanti apa namanya? Yang dilahirkan itu adalah anaknya, kan begitu, ya kan? Telurnya itu menetas di mana? Di dalam tubuh induknya, ya. Kemudian anaknya dilahirkan. Paham ya, ngerti ya maksudnya ya? Jadi berkembangnya itu di mana? Berkembangnya di dalam telur. Paham ya? Berkembangnya di dalam telur, ya kan? Tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur. Tetapi nanti embrio itu tidak dikeluarkan dalam bentuk telur, ya. Tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada ovipar. Kalau ovipar kan melahirkan, ovipar kan bertelur, ya kan? Bukan melahirkan ya. Ovipar kan bertelur. Nah, ovipar itu kan mengeluarkan telur. Tetapi telurnya itu apa? Tidak menetas di dalam tubuh induk betinanya. Tapi kalau ovovivipar, telurnya itu nanti menetas di dalam tubuh induk betinanya. Yang dikeluarkan adalah anaknya, atau yang dilahirkan adalah anaknya. Seperti itu ya, paham ya? Nah, karena begini, ular itu kan dia ada, pernah lihat telur ular? Kan ada juga ular yang dia bertelur, ya. Ada yang dia bertelur, telurnya menetas di luar tubuh induknya. Tapi ada juga yang ular itu berkembang biak dengan cara ovovivipar. Telurnya itu menetas di dalam tubuh induknya. Itu sebagian ya, sebagian jenis ular, begitu ya. Oke, nah apa namanya? Ini sampai jam 11.05 ya? Ya. Atau 11.10? 11.05 ya? Oke, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini ya. Karena waktunya sudah habis. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.